Orang yang ngajar itu sekaligus belajar. Kalau yang belajar itu hakikatnya dia sekaligus mengajar. Siapa yang diajari? Dirinya sendiri. Kalau kamu belajar itu kan kayak orang ngajar. Ngajari siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu ngajar, sebenarnya juga kayak orang belajar. Saya ngajari, sebenarnya juga saya belajar. Nah, itu teorinya Seneca. Oke. Dan kalau ingin lebih sempurna, associate with those who make you better. Jangan ragu-ragu untuk kerjasama, asosiasi, nyari kolega yang bisa membuatmu lebih baik. Itu Seneca. Terus ada lagi Epictetus. Epictetus itu dia yang bilang bahwa filsafat itu harus benar dan praktis. Jangan cuma benar saja. Benar saja lahirnya perpustakaan dan buku. Tapi harus praktis biar bisa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam hidup kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol, baik internal maupun eksternal. Terus, opinion that is just an appearance and not a real thing. Direct your mind. Jadi kayak tadi ya, pikiran itu sifatnya bisa bebas karena dia tidak real, tidak nyata. Maka arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Itu ada perspektif melahirkan habit. Pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka pikirlah yang baik-baik akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, ya jangan menyia-nyiakan pikiranmu untuk yang tidak penting. Karena dari pikiranlah lahir kebiasaan hidup kita. Kalau terbiasa berpikir jelek-jelek, ya lahir kebiasaan yang jelek. Sehingga Epictetus punya semboyan death in unavoidable, life noble. Kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Ya. Bukan hidup bahagia atau mati syahid, tapi ya hiduplah dengan terhormat. Karena apa? Karena kematian itu pasti. Karena kita pasti mati, tidak hidup terus. Maka hiduplah yang nyaman, yang harmonis, yang terhormat. Itu Epictetus. Kalau Marcus Aurelius, ya, beberapa potongan dari tulisannya. Misalnya, you don't need to go to the mountain. You can, whenever you choose, read it into yourself. Kamu nggak harus capek-capek naik gunung untuk memahami alam semesta. Kapanpun kamu bisa kembali ke dalam dirimu sendiri. Man arofa nafsahu, arofa rubbahu. Oke. Change is necessary. Perubahan itu niscaya pasti. Tidak mungkin dunia ini nggak berubah. Pasti berubah. Desire fame yang atas itu. Pengen terkenal. Remember how small your place is and how quickly everything is forgotten. Ya ndak apa-apa sih kamu pengen terkenal. Cuma ingatlah betapa lingkunganmu itu tidak besar, cuma kecil, dan betapa cepatnya orang itu melupakan sesuatu. Jadi kalau kamu mengejar keterkenalan, akhirnya kamu akan kecewa. Karena kenapa lingkunganmu kecil? Sak terkenalmu, ya yang kenal hanya orang sejangkau lingkunganmu. Sak terkenalnya artis Indonesia, ya terkenalnya ya di Indonesia. Luar negeri beberapa yang kenal. Donald Trump, iya terkenal di lingkungan yang pernah tersentuh oleh Donald Trump. Orang Irian Jaya pedalaman tidak ngerti apa itu Donald Trump, jajan apa itu. Ya kan? Misalnya Donald Trump tersesat di pedalaman Afrika gitu ya, orang Afrika tidak ngerti. Bahwa dia orang penting ya dianggap orang biasa kan gitu aja. Jadi kalau kamu mengandalkan keterkenalan, siap-siaplah kecewa. Ini sudah siap-siap ini. Orang kota, mahasiswa Jogja pulang kampung, tidak ada yang kenal.
Tidak ada yang menghargai sama sekali. Gimana orang-orang ini? Ya karena andalmu fame. Fame itu tidak bikin kecewa. Dan how quickly everything is forgotten. Bahkan yang kenal dirimu pun yo di titik tertentu bahkan lebih sering lupanya daripada ingatnya. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Emangnya terus yang mengidolakanmu 24 jam mikir dirimu? Ndak. Katanya siapa? Kamu ketemu saya ya nek pas ono aku Pak salaman cium tangan, habis itu ya mikir urusanmu sendiri. Emangnya mikir aku terus kan ndak? Ketemu artis, ya pas ketemu artis itu kamu wow salaman, pulang ya mikir urusanmu lagi. Emangnya artisnya mbok pikir terus. Itulah fame. Jangan ketipu oleh fame. Apalagi cuma jempol di Facebook. Ya. Wah, yang like banyak sekali, terkenal berarti aku. Kamu bisa ketipu kalau kayak gitu. Mau ada yang like-nya itu otomatis. Pokoknya temen posting ya like gitu aja. Kadang nggak ngerti isinya. Kadang bapaknya sedang sakit minta doanya dijempoli. Alhamdulillah bapakmu sakit. Oke. Kan begitu kadang-kadang. Terus renew your spirit, perbarui semangatmu. Obstacle are fuel if the fire is strong. Semakin kuat niat, semakin kuat halangan. Biasanya begitu. Itu teorinya Marcus Aurelius. Be careful about your mental habit. Hati-hati dengan kebiasaan mentalmu. Coretlah yang emosi, gunakan reason. Be flexible. Fleksibel lah, beradaptasi. Karena situasi lingkungan itu berubah-ubah terus. Role models, what would they think and do? Boleh kamu nyari role model. Kalau ada orang yang bijaksana. Kira-kira kalau kamu mengidolakan Nabi Muhammad, boleh. Kira-kira kalau ada kasus gini, Nabi Muhammad kayak gimana ya responnya? Dia senyum apa ngamuk, apa ngepruk-ngepruk, apa. Nah itu role model. Boleh, idolamu. Pak ya itu kalau ada kasus gini gimana ya? Boleh. Itu shortcut untuk lebih mudah ketemu solusi. Terus, ya, ada yang dikurung itu, very little is necessary for a happy life. Justru, kamu menemukan hidup yang bahagia dalam kemampuanmu membatasi keinginan, membatasi cita-cita, membatasi hasrat. Nyari dikit-dikit aja. Ketika nyarimu banyak, biasanya kamu akan kecewa. Semakin macam-macam dan banyak keinginanmu, semakin jauh kamu dari kebahagiaan. Itu Marcus. Oke. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is the perspective, not the truth. Ini penting menurut saya untuk kehidupan kita hari ini yang diserbu habis-habisan oleh informasi yang tidak jelas. Apapun itu isinya berita yang nyampe padamu, yang kamu dengarkan, itu sifatnya sudah opini, bukan fakta. Ada orang cerita, Pak, bla 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 bla. Itu sudah opini orang yang cerita. Sudah bukan faktanya. Everything we see is the perspective, not the truth. Apapun yang kamu lihat, itu sudah perspektif, sudut pandang. Paling tidak sudut pandangmu. Bukan kebenaran. Kalau kamu pro itu, yang kamu lihat jadinya baik. Tapi kalau kamu anti itu, yang kamu lihat jelek. Jutaan orang demo di Jakarta. Itu yang pro demo sama yang anti demo, lihat gambar yang sama, tapi kesimpulannya beda. Maka everything we see is a perspective, not the truth. Bukan kebenarannya. Itu sudah kebenaran menurut dia yang lihat. Apa yang kamu dengar juga begitu. Itu sudah opini menurut yang ngasih tahu sehingga kamu dengarkan. Jadi everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Terus katanya Epictetus, the essence of philosophy is that we should live so that our happiness depend as little as possible on external causes. Semua kajian filsafat, renungan filsafat itu sebenarnya esensinya adalah bagaimana caranya kebahagiaan kita
tidak lagi banyak bergantung pada hal-hal lain di luar diri kita. Jadi katanya Epictetus, kita belajar filsafat itu intinya satu, kita merasa bahagia dengan kondisi kita, situasi kita hari ini. Tanpa harus memimpikan yang di luar jangkauan kita, sebab-sebab dari luar diri kita. Semakin dalam filsafatmu, harusnya kamu semakin bahagia dan semakin mandiri. Harusnya. Karena esensinya filsafat ada di situ. Ketidaktergantunganmu pada orang lain, pada hal-hal lain di luar dirimu. Kamu puas saja dengan kondisimu saat ini, gak menuntut apa-apa. Itu berarti ilmumu sudah dalam. Katanya Epictetus, wawasanmu sudah luas. Kamu ngerti yang esensial dalam hidupmu, yang inti. Ini sering disampaikan penceramah, makanya tak kutipkan di sini. If you hear that someone is speaking ill of you, ini Epictetus juga. Instead of trying to defend yourself, you should say, he obviously does not know me very well. Since there are so many other faults he could have mentioned. Kalau kamu dengar orang ngomong jelek tentang dirimu, daripada kamu mati-matian membela diri, harusnya kamu berkata, sebenarnya dia tidak mengenalku dengan baik. Karena ada banyak hal lain yang keliru, yang jelek, yang bisa dia sebutkan. Neng daerah ngerti. Ya setiap orang kan menyembunyikan kejelekannya sendiri-sendiri. Yang diketahui orang kan cuma sedikit. Ngaku atau kamu tidak ngaku. Kalau ada orang ngomong jelek, nggak usah kamu mati-matian bela. Dia tidak ngerti aku. Kenapa nggak ngerti kamu? Karena kejelekan itu yang lain banyak. Dia ngertinya cuma itu aja. Jadi kalau ada orang ngomong jelek, kamu nggak harus tersinggung. Wah, kasihan dia. Kenapa? Dia tidak ngerti aku ngomongnya begitu. Lah terus kamu gimana? Aku jauh lebih banyak jeleknya daripada itu. Nah kalau gitu kan nggak jadi tawuran. Kamu nggak harus terus tak balas, kamu jeleknya apa kok ngomong aku jelek, kan biasanya begitu. Ya katanya Epictetus, enggak. Kalau ada orang ngomong jelek tentang dirimu, ingatlah bahwa kejelekanmu jauh lebih banyak daripada yang dia omongkan. Cuma dia tidak ngerti aja. Siapapun orangnya. Nah, itu maunya Epictetus. Ya, ini banyak terjadi. It is impossible for a man to learn what he think he already know. Tidak mungkin orang bisa belajar sesuatu yang dia merasa sudah tahu. Ini menurut saya rumus. Kamu tidak usah capek-capek debat dengan orang yang sudah merasa yakin dirinya benar. Tidak usah capek-capek adu nasihat dengan orang yang merasa sudah ngerti. Nggak usah capek-capek ngajari orang yang merasa dia sudah tahu. Buang-buang energi. Itu kalimatnya Epictetus. It is impossible for a man to learn. Dia tidak akan bisa diisi lagi. Dia sudah penuh. What he think he already knows. Kalau orangnya sudah merasa dia tahu, sudah merasa dia benar, nggak usah menghabiskan energi. Tinggal kamu, ya wis, pendapatmu begitu, pendapatku begini, selesai. Karena kalau tidak, yang terjadi kayak orang sholat tadi yang batal semua. Sana mencaci, sini mencaci. Kalau dia sudah, kecuali dia minta petunjuk, loh menurutmu yang benar ini ya. Kalau menurutmu gimana? Jangan-jangan aku yang salah. Kalau ada pendirian gitu baru kamu boleh diskusi. Tapi kalau di awal sudah, loh yang benar itu ini, kamu yang salah, ya wis. Oh dia sudah merasa benar, sudah merasa tahu kok. Daripada energimu habis, biarin aja lah.